bolehkah saya selaku seorang muslim, bolehkah saya menikahi seorang wanita yang beragama Kristen? Jawabannya boleh. Sudah hadirin sekalian, ini pertanyaan sangat luar biasa. Ustaz, apa hukum menikah lain agama? Karena Fir'aun itu kan menikah dengan Siti Asyah. Jadi Fir'aun lain agama dengan Siti Asyah. Bahkan Siti Asyah terjamin masuk ke dalam surga. Ya. Jadi kalau begitu, ya carilah anak kita itu calon suami yang seperti Fir'aun, ya, supaya terjamin masuk dalam surga. Ya, Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali yang harus kita ketahui, Siti Asyah atau Fir'aun tersebut bukan mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu syariat Nabi Musa alaihissalam. Wallahu alam, boleh jadi pada masa Nabi Musa alaihissalam diperbolehkan nikah beda agama. Tapi alasan yang kedua yang lebih besar lagi, Fir'aun itu pemimpin yang zalim, diktator. Boleh jadi memaksakan Asyah untuk menjadi istrinya. Maka dalam Al-Quran dikatakan Imra'ah Fir'aun. Ya. Jadi kalau seandainya istri seharusnya zaujah, ya, istri, ya. Tapi dikatakan Imra'ah Fir'aun, perempuannya Fir'aun. Kenapa? Karena ini memang bukan pasangan ini, ya, bukan pasangan. Dan dalam beberapa riwayat itu, kalau kita baca dalam kitab tafsir, Bapak-Ibu sekalian, Fir'aun itu walaupun telah menjadikan Asyah sebagai istrinya, Fir'aun tetap tidak bisa mendekati Asyah. Allah jaga Asyah. Asyah seorang wanita yang salihah, sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jaga dia. Setiap kali Fir'aun membuka kamar Asyah, lumpuh kaki dan tangannya. Dia geleng kepala sehingga dia keluar, enggak berani mendekat Asyah, enggak berani mendekati Siti Asyah. Dan Sayyidah Asyah itu menjadi satu dari 4 penghulu wanita di surga Jannatul Na'im. Baik, sekarang kita kembali kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat Islam. Boleh enggak kita menikah dengan beda agama? Maksud beda agama bagaimana? Non-muslim. Bolehkah kita seorang muslim menikahi wanita non-muslimah, ya? Baik, sedang hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bedakan dulu kepada 2 kategori. Suaminya muslim, istrinya non-muslimah. Atau suaminya kafir, istrinya muslimah. Ini harus kita bedakan. Kalau seandainya laki-lakinya kafir, istrinya seorang muslimah, itu tidak boleh. Tidak dibolehkan sama sekali. Ya, sama sekali. Tapi kalau seandainya laki-lakinya muslim, perempuannya, istrinya itu non-muslimah atau kafir, itu dilihat dulu, karena dia terbagi pada 2 lagi. Orang kafir itu ada dua kategori. Yang pertama ahlul kitab, yang kedua musyrik. Kafir itu terbagi pada 2. Dari mana Ustaz tahu itu? Dalam surah Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin." Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidaklah orang-orang kafir, yang mana di dalam orang kafir itu ada ahlul kitab dan musyrikin. Berarti non muslim itu terbagi pada 2.
Ada ahlul kitab, ada musyrik. Ahlul kitab itu yang beriman dengan agama yang kitabnya itu diturunkan dari langit, yaitu Yahudi dan Nasrani. Wanita yang Yahudi atau Nasrani itu wanita ahlul kitab. Sedangkan wanita lain selain muslimah dan ahlul kitab itu semuanya musyrik. Di dalamnya Hindu, di dalamnya Buddha, di dalamnya Konghucu, di dalamnya apa lagi? Shinto, di dalamnya berbagai macam. Ya. Baik. Bolehkah saya selaku seorang muslim, bolehkah saya menikahi seorang wanita yang beragama Kristen? Jawabannya boleh. Bolehkah saya menikahi wanita dari agama Yahudi? Jawabannya boleh. Bolehkah saya menikahi wanita dari Cina, mohon maaf, yang agamanya Konghucu atau agamanya yang lain, Hindu, Buddha dan seterusnya? Jawabannya tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena ini masuk dalam kategori musyrikah. Baik, sedang hadirin sekalian. Namun walau demikian, Allah Subhanahu wa taala tetap melarang kita menikahi non muslimah. Yang muslimah saja sering cekcok, sering bermasalah. Beda pemahaman, beda mazhab saja itu sering bermasalah. Ya ini satu mazhabnya Hambali, ya ini mazhabnya Syafi'i. Ketika bersenggol, mazhab Syafi'i batal. Ya kan, mazhab Hambali enggak sengaja. Apalagi kalau mazhabnya Hanafi, mazhab Hanafi apapun dibuat enggak membatalkan. Kecuali kalau terjadi hubungan suami istri. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum." Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikah walaupun kecantikannya itu membuat kamu itu sangat tertarik kepadanya. Wala amatun mu'minatun, sungguh budak perempuan yang legam, yang tidak ada rupa, itu jauh lebih baik daripada wanita yang musyrikah. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu, dan juga janganlah kalian menikahkan putri kalian yang muslimah dengan laki-laki yang non muslim. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Sungguh budak laki-laki yang beriman, yang muslim, itu jauh lebih baik daripada engkau nikahkan putrimu dengan laki-laki yang non muslim. Baik. Sedang hadirat Bapak sekalian, pertanyaannya, kenapa ada perbedaan? Kenapa laki-laki dengan perempuan berbeda status hukumnya? Laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab, sedangkan wanita muslimah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang non-muslim walaupun ahlul kitab. Karena hikmahnya, di antara hikmahnya itu yang bisa kita fahami, bahwa laki-laki itu punya prinsip yang lebih kuat. Diharapkan laki-laki yang muslim ini bisa membujuk istrinya yang non-muslimah ini untuk memeluk ke dalam Islam. Sedangkan perempuan yang muslimah, kalau dinikahi oleh laki-laki yang non-muslim, takutnya si istri ini akan ikut dengan suaminya sehingga keluar dari agama Islam. Ya, baik. Sedang hadirat sekalian. Jadi dari sini dapat kita fahami perbedaan laki-laki dengan perempuan. Laki-laki boleh menikahi wanita ahlul kitab walaupun tidak dianjurkan. Mungkin ada pertanyaan, Ustadz, memangnya masih ada wanita ahlul kitab di zaman ini? Jawabannya, kita tanya kembali, kenapa tidak ada? Kan Ustadz, sekarang orang-orang Nasrani itu sudah memutarbalikkan kitab Injil, udah nggak betul lagi itu.
Yang Taurat juga udah nggak betul lagi itu, ya kan? Jadi nggak ada lagi ahlul kitab sekarang ini, Ustaz. Jawabannya mudah saja. Orang Nasrani dari masa Nabi SAW, bahkan sebelum Nabi diutus, sudah memutarbalikkan kitab Injil. Orang Yahudi juga demikian, sudah memutarbalikkan kitab Taurat itu. Sekiranya tidak mereka putarbalikkan fakta yang ada, niscaya mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang namanya perempuan muslimah enggak boleh dinikahi oleh laki-laki yang bukan muslim, ya. Jadi ini harus hati-hati sekalian, karena anak-anak kita, terutama anak perempuan kita itu, dengan medsos yang ada saat ini itu mereka suka kali dengan Korea, suka kali dengan ini, ya, artis-artis itu, sehingga ditakutkan ketika diajak menikah mungkin mau minggat dari rumah kita. Jadi Bapak sekalian, ini tolong kita hati-hati ini. Anak kita siapa temannya harus tahu kita. Karena kita nggak mungkin untuk meliti HP-nya, itu mungkin kurang baik juga untuk perkembangan mentalnya. Anak kita udah besar, udah kuliah atau udah kerja, datang kita cek HP-nya, nggak sesuai, ya. Tapi minimal kita tahu, nak, siapa kawan kamu. Kalau nggak ada kawan itu bahaya juga, berarti dia nggak pandai bermasyarakat, nggak pandai bersosial, ya. Jadi menurut sekalian, ini patut untuk menjadi perhatian bagi kita semua. Ada teman, ya, ada adik kelas, entah dia suka kali nonton film India, dia katakan, saya mau cari ini artis ini, mau saya jadikan istri saya. Saya katakan, kenapa kamu menikah sama dia? Saya suka kali lihat dia, ya. Agama dia kamu lihat dulu, apa agamanya? Agamanya agama di India sana, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Jadi kita katakan itu haram bagi kamu untuk menikahinya, haram, ya. Baik. Dan satu lagi yang perlu kita ketahui sekalian, boleh menikahi dengan ahlul kitab dengan catatan ahlul kitab itu tidak dalam kondisi harb dengan kita. Apa arti harb? Perang sama kita. Itu di Israel kan orang Yahudi. Boleh nggak saya menikah sama orang Yahudi di sana? Itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kita sedang perang sama mereka. Jangan-jangan sebelum kita perang, kita duluan sudah ditembak sama mereka, ya. Jadi demikian, ada catatannya. Ini dalam kondisi yang aman, dalam kondisi yang baik, Islam sedang berkuasa hebat, ya, itu dibolehkan walaupun tidak dianjurkan, ya, dimakruhkan. Baik.